Cek cek 1 2 3 dicoba cek 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 be be be. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Cidol, masih di bawah pepohonan yang sama. Saya akan bercerita tentang film Critters Attack tahun 2019, mengisahkan tentang alien berwujud seperti bola yang gemar mengkonsumsi daging. Selain itu, dia juga sangat berambisi memimpin suatu desa dan ingin dipanggil Pak Lurah di desa tersebut. Bagaimana kisahnya? Langsung dik saja. Cerek bul, dicerek ngebul. Adegan pembuka diawali dengan seorang mbak-mbak bernama Drea yang membuka jendela untuk meninjau adiknya yang berada di luar sedang melakukan kegiatan peneropongan bintang-bintang di langit bernama Philip. Di saat bersamaan mereka berdua melihat benda langit melintas di atasnya. Disinyalir benda itu adalah pesawat ruang angkasa yang terjatuh dekat dengan pesawat tersebut. Entah dari mana datangnya, ada seseorang yang sedang bersepeda juga melihat pendaratan pesawat luar angkasa. Karena apa yang dilihatnya terasa janggal, orang itu pun mendatangi benda tersebut. Ternyata dugaannya benar. Benda itu pun menampakkan diri berbentuk seperti tangki motor Tiger dan berasap. Dengan rasa takut dan canggung, orang itu menghampiri benda tersebut dengan harapan bisa dibawa pulang dan menjualnya ke tukang rongsok besi tua. Tiba-tiba, orang itu diseret hingga terjatuh oleh sebuah makhluk tak kasat mata, dan makanannya pun diacak-acak. Tanpa diduga, pagi pun tiba. Alien itu menampakkan batang congornya dan memanfaatkan tubuh orang itu untuk menjadi sarang tempat berkembang biak. Mobil Sheriff berhenti di depan rumah Drea yang disinyalir adalah pamannya, bernama Lewis. Adik Drea yang bernama Philip tiba-tiba menunjukkan sebuah peta desa yang ditempatinya dan menunjukkan titik di mana para UFO yang dikemudikan alien mendarat di suatu tempat. Tanpa basa-basi, pamannya langsung tak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Philip. Dengan sedikit kecewa, Philip balik kanan lalu meninggalkan paman Lewis. Setelah itu, Lewis menghampiri Drea yang akan berangkat kerja di sebuah restoran cepat saji. Lewis memberikan beberapa motivasi untuk menjadi pekerja sukses tanpa modal. Dengan bergegas, Drea meninggalkan Lewis karena pencerahannya tidak dibarengi dengan udut dan kopi. Adegan berpindah di rumah seorang mama yang sedang minum kopi sambil melihat TV yang sudah tersambung dengan radar pencari alien yang menamakan dirinya sebagai pencari hadiah atau saya panggil Bupar. Tanpa diduga, radar menangkap sinyal alien dan tampak jelas ordinat yang terbaca. Adegan berpindah lagi di tempat kerja Drea dan berkenalan dengan customer laki-laki yang akan pergi camping di sebuah hutan di kota itu. Hari begitu cepat, tiba-tiba sudah malam dan orang itu sudah mendirikan tenda dengan bersantai. Karena ada suara yang aneh, pria itu pun mengambil lampu dan pergi untuk mengecek keadaan sekitar. Tiba-tiba alien menggigit pundaknya dan membuat pria itu sempoyongan hingga terjatuh. Sudah barang tentu alien pasti menyantapnya. Pagi harinya, Drea mendapatkan order dari seorang yang berada di Universitas Leroy. Dengan senang hati, Drea mengantarkan makanan ke orang yang memesannya. Oh my God. Setelah tiba di lokasi dan bertemu, Drea diajak ke atas untuk mengambil uang pembayaran. Sambil berjalan mengikuti orang itu, Drea melihat kegiatan yang sedang mereka lakukan. Perjalanan terhenti di hadapan cewek bernama Mandy. Drea meminta Mandy untuk membayarkan tagihan makanan itu. Tanpa sengaja, Drea menatap Mandy dan memberikan invoice tagihan. Sambil membayar, Mandy berbasa-basi menanyakan kabar Drea, karena Mandy yang merupakan sahabat Drea yang sekarang sudah berpacaran dengan orang yang memesan makanan di tempat Drea bekerja. Drea dan Mandy adalah sahabat karib. Mereka mendaftar bersama-sama di Universitas Leroy tersebut. Dengan hasil, Mandy diterima dan Drea tidak. Namun bukan itu yang disesalkan oleh Drea, melainkan Mandy online tapi tak pernah membalas chat dari Drea. Dengan kata lain, chat Drea hanya di-read doang, dibaca doang. Tanpa rasa bersalah, Mandy menawarkan bantuan jika ingin diterima di universitas itu dengan cara menjadi pengasuh anak dosen lesi yang merupakan anggota rekrutmen mahasiswa di universitas tersebut. Dengan sedikit cemberut, Drea menerima tawaran itu lalu pergi untuk kembali bekerja.
Esok harinya, teman Lewis sedang berjalan untuk meneropong burung. Dengan pintarnya burung pun memberikan mayones tepat di mukanya orang itu. Karena tak tahan dengan baunya, orang itu pun kembali ke kantor dengan tujuan membersihkan dirinya alias mandi junub. Tak lama setelah itu peserta tawuran sudah tiba dan bersiap untuk menyerang teman-teman Lewis yang berada di kantor tersebut. Yang pertama diserang adalah orang yang sedang mandi yang tadi kita lihat di awal terkena mencretan burung. Kemudian makhluk itu menubruk ke arah kepalanya. Adegan beralih ke Drea yang sedang mengasuh anak dari dosen Lucy dan mengajar di Universitas Leroy. Drea mengajak anak-anak camping di hutan. Saat sedang berjalan untuk mencari spot camping yang bagus, tanpa sengaja mereka melihat makhluk aneh yang bergerak-gerak. Setelah dilihat, diraba dan diterawang, ternyata itu adalah jenis alien bulat berkelamin betina yang sedang terluka. Karena alien Cute itu baik dan good looking, maka mereka semua bersedia untuk membawanya pulang. Dengan cekatan, Tracy mewadahkan alien Cute itu ke dalam tas rangselnya dan dibantu oleh Philip. Setelah selesai, mereka menuju rumah terdekat untuk meminta betadine guna mengobati alien itu. Pintu pun ditotok-totok lama sampai lemas, tak ada yang merespon. Karena tak ada hasil, mereka pun pergi. Tanpa mereka sadari jika di balik pintu berdiri alien yang sudah memakan orang-orang yang ada di rumah itu. Dan kini, para alien mengintai dari balik tirai. Mereka akhirnya menumpaki mobil dan ingin bertujuan pulang. Tak disangka, ternyata seekor alien tampak sudah menduduki bagasi mobil tersebut. Tanpa merasa ada yang aneh, mobil itu pun melaju dan diikuti oleh gerombolan alien. Di tengah jalan terdapat seseorang yang sedang memperbaiki jalur listrik. Tanpa pikir panjang, alien itu tergoda dan langsung menyantap orang tersebut. Karena satu di antara alien itu mati karena menggigit kabel yang masih dialiri listrik. Disinyalir alien itu mengikuti challenge gigit kabel dapat 1 juta yang diadakan oleh Edo dan kawan-kawannya. Sesampainya di rumah, alien Cute itu diberikan pengobatan dengan diberi betadine dan dioleskan pada bagian yang terluka. Dengan rasa takut, Drea mengoleskan ke bagian lukanya. Tanpa ada perlawanan dari alien Cute, Drea pun merasa pengobatannya berjalan lancar dan memberikan nama alien itu Bianca. Philip keluar memeriksa keadaan mobil yang dipakainya. Alhasil ditemukan lubang di bagasi. Lalu Philip mengambil ponsel untuk memotonya. Saat sedang memoto, tiba-tiba Philip dikejutkan dengan kemunculan mata menyala dari dalam lubang itu. Dengan sigap, Philip segera meninggalkan mobil itu dan melaporkan kejadian barusan ke Drea. Tanpa ada yang tahu, tiba-tiba Jack digigit oleh alien dan merasa kesakitan. Lalu Philip memapahnya keluar. Di saat yang sama, Drea masuk ke dalam akan mengambil Bianca untuk pergi bersama rombongannya. Akan tetapi, Drea melihat alien yang sudah terluka tanpa dia tahu penyebabnya. Saat Drea masuk lebih jauh, ternyata Bianca telah melakukan battle dengan alien itu dan dimenangkan oleh Bianca. Di sini menambah poin kepercayaan Drea bahwa Bianca adalah alien yang baik. Ketika akan menyalakan mobilnya, ternyata mogok gas dan terpaksa rombongan itu pun keluar untuk menggunakan alat transportasi sederhana menuju kantor Lewis guna meminta pertolongan. Setelah bertemu Lewis, Drea pun menceritakan bahwa dia dan rombongannya diserang oleh alien. Namun Lewis tak mempercayainya. Tanpa perpanjangan waktu, cerita pun disingkat. Drea akhirnya menuju tempat kerja untuk menemui bosnya dan memperlihatkan Bianca. Scene berpindah ke tempat memburu alien yang sedang menyiapkan senjata untuk bertempur dan menuju ke tempat kantor sheriff untuk mencari keberadaan alien itu. Tampak satu persatu alien dibantai dengan semangat. Paman Lewis perlahan masuk ke dalam mobil sambil agak takut. Tanpa disadari, alien sudah mengintai dirinya. Salah satu alien ngegelundung ke arahnya. Dengan sigap Lewis masuk ke dalam mobil itu, sehingga membuat dirinya ketakutan. Culik, bah! Tiba-tiba alien sudah ada di samping jendela mobilnya. Di bawah pengaruh kepanikannya, Lewis memencet tombol sirene, sehingga mengagetkan alien itu dan duer, jebluk, wah. Tak diduga, ternyata kelemahan alien itu adalah suara bising yang memekakan telinga. Dari sini Lewis mempercayai adanya alien
dan menyusul Drea di tempat kerjanya Drea untuk menarik kembali perkataannya. Namun di tengah jalan sudah banyak alien berceceran di mana-mana. Di dalam sebuah ruangan, Drea dan bosnya menyusun rencana ke depan kita melesat, cepat, tepat, tak terhambat oleh rasa ragu. Karena ada keributan di luar, Drea pun mengeceknya keluar dan didapati Paman Lewis sedang terluka akibat diserang oleh alien tersebut. Di saat sakaratul maut, Paman Lewis menginfokan kelemahan alien itu, terletak pada suara bising yang melengking. Setelah itu kemudian Drea menuju mobil dan bersiap akan pergi ke universitas untuk menemui dosen Lucy. Keadaan desa semakin kacau karena jumlah alien yang terus berdatangan. Sungguh malam yang terasa panjang. Drea bertemu temannya yang bernama Mandy, bertugas sebagai asisten dosen. Drea pun mempersilahkan masuk. Dia menceritakan keadaan yang sebenarnya, dan Drea meminta tolong untuk menelpon bantuan melalui telepon satelit yang ada di ruangan dosen Lucy, yang pada saat itu kuncinya berada di ruang sejarah yang letaknya sudah beda gedung. Namun lagi-lagi temannya tak mempercayainya, dan parahnya lagi mereka dianggap sedang ngeprank. Kemudian Mandy meninggalkan mereka, lalu masuk ke dalam ruangan dan didapati temannya sedang dimangsa oleh alien. Gimana sekarang Mbak Mandy? Sudahkah kamu percaya? Pacarnya Mandy memaksa diri untuk mengambil kunci dengan cara keluar dan menuju ruangan sejarah dengan cara berlari. Dengan sombongnya orang itu memperlihatkan dirinya berlari sambil bergaya kepada Drea. Tak lama setelahnya, bola alien besar menerjang dirinya hingga tergilas. Melihat tak ada harapan, Tracy masuk menuju ruangan dan apakah yang terjadi? Mereka diserang oleh alien dan kemudian mereka melakukan kegiatan lari bersama. Setelah menemukan tempat aman, Tracy meninggalkan Bianca dengan alasan keselamatan teman-temannya. Dengan berat hati dan bersedih, Tracy meninggalkan Bianca dan disemangati oleh Philip. Dan akhirnya mereka pun pergi meninggalkan gedung itu. Tak diduga, ternyata alien berkelamin betina ini mulai menyalakan matanya dan mengeluarkan kuku-kuku dan segala sifat seramnya. Kemudian bersiap-siap untuk menghajar para alien jomblo itu. Satu persatu alien jantan dibantai habis. Adegan berpindah di luar ruangan. Drea dan kelompoknya menuju mobil lapangan yang disupiri oleh Mandy. Sesampainya di gudang peralatan, mereka mencari alat untuk melawan para alien tersebut. Drea mengambil air horn dan menjelaskan jika alien benci suara bising. Drea menuju keluar dan menyemprotkan hornnya ke arah alien itu. Para alien yang tidak memiliki penyakit budak itu pun akhirnya meledak. Karena digunakan terlalu lama, gas horn akhirnya habis. Drea mengambil alat lain dan menyuruh teman-temannya untuk bertempur dengan alat seadanya. Melihat kesiapan mereka, alien pun berbondong-bondong menyerang mereka. Philip terkena duri alien yang mirip duri landak menancap di lehernya si Philip. Serangan duri kedua mampu dihalangi oleh Drea dan mengenai tangannya. Drea lalu mencabut duri itu dan menancapkan kembali di matanya alien tersebut. Dari jauh, nampak emak-emak berjalan tergesa-gesa. Dia adalah pemburu hadiah di awal film yang mencari alien dengan radar, bernama Bupar. Lalu Bupar menembaki alien tersebut dengan senapan yang dibawanya. Melihat hal itu, Drea dan grupnya pun merasa aneh. Bupar mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati. Lalu Bupar pergi menuju gedung untuk mencari ratu alien itu. Setelah bertemu dengan ratu alien yang ternyata adalah Bianca, tanpa diduga Bupar diserang alien dari belakang. Dengan gercep Bianca membunuhnya. Dari sini, Bupar telah mengetahui perubahan perilaku dari Bianca yang sudah menjadi baik. Karena setahu Bupar, alien berjenis kelamin betina jauh lebih jahat dibandingkan dengan ras pejantan. Dan kedatangan alien betina alias Bianca adalah satu misi dengan Bupar untuk membasmi alien jomblo yang jahat. Bupar merasakan alien jahat sudah bergabung, maka Bupar segera pergi keluar untuk menyambutnya. Ternyata firasat Bupar benar. Alien jahat sudah menjadi bola raksasa dan siap menyerang apa saja. Drea langsung dipinjami senjata oleh Bupar untuk menyerang alien jahat. Setelah semakin dekat, Bupar dan Drea membidik ke arah alien lalu menembaknya. Kisah bola alien pun tamat. Pesan yang tersirat dari film itu adalah parkirlah dengan tertib dan jangan menerobos palang pintu parkir. Sampai berjumpa kembali di film-filman selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Semoga dimaafkan ya guys ya. Akhirnya rampung.
Wes. Wes. Dung 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 dung